Para fighters tangguh dari seluruh penjuru Nusantara bersaing guna menjadi yang terhebat. 16 fighter diantaranya memperebutkan gelar fighter terbaik Indonesia. Semuanya bertarung demi sebuah kebanggaan di arena olahraga paling fenomenal saat ini, One Pride Indonesia Mixed Martial Arts. Dua fighter di kelas bantam dan feather telah memastikan diri melaju ke semifinal. Kini di masing-masing kelas tinggal tersisa 2 tempat untuk bisa menjadi fighter terbaik Indonesia. Salam Sport One, selamat malam pecinta Sport One. Senang sekali saya Ovidian kembali menjumpai Anda dalam program olahraga paling fenomenal saat ini, yaitu One Pride Indonesian Mixed Martial Arts yang dipersembahkan oleh Extra Joss Laki Tanding Kalau Sebanding. Malam ini kita akan menyaksikan persaingan para fighters dalam memperebutkan tiket semifinal turnamen One Pride Indonesia. 2 partai pilihan dan 1 partai utama akan segera kita saksikan. Ketiga bout tersebut adalah: yang pertama, partai pilihan di kelas bantamweight antara Ade Novi melawan Apep Hernawan. Selanjutnya, partai pilihan di kelas light heavyweight antara 2 fighter bertenaga, Samuel Untoro versus Tengku Randa. Dan partai utama kita, perebutan tiket semifinal di kelas bantam. 2 fighter berbakat, Rama Supandi versus Edo Ardo Hutagalung. Dan untuk membahas pertandingan malam ini, 2 narasumber yang sudah tidak asing lagi sudah hadir di studio. Selamat malam Bung Fransino Tirta. Selamat malam Bung Rex Martino. Wah, udah siap nih ya. Akan banyak sekali fight luar biasa malam ini. Oke, because I'm ready. Dan have to go to Bung Fransino first. Bung Fransino, 2 fighter di masing-masing kelas ini kan udah mengantongin tiket semifinal nih ya. Kita tahu di kelas bantam ada Abro Fernandes dan juga Sena Kurnia Putra. Dan 2 fighter itu sama-sama dari Han Academy Solo. Jadi gimana nih Bung Fransino persaingan di kelas ini? Persaingan di kelas ini sekarang yang baru lolos ini baru si Abro dan Sena. Mereka ya? Berdua walaupun mereka satu gym, tapi mereka mempunyai karakter yang berbeda. Sena lebih ke kuncian, sedangkan Abro lebih ke striking. Nah, malam ini akan mencoba bertanding untuk masuk tiket ke semifinal adalah Rama melawan Edo Ardo. Yang menang akan melawan Sena. Jadi kita lihat gimana siapa yang akan maju. Jadi itu akan menjadi pertandingan yang mengagumkan juga ya nanti ya Bung Fransino. Oke, Bung Max, di kelas feather nih ya, 2 nama fighter nih, ada Paul Mihi dan juga Jeffrey Arianto, juga sama-sama sudah memastikan tiket ke semifinal. Yang kita tahu, 2 fighters itu sangat eksplosif. Gimana menurut Bung Max persaingannya? Nah, ini kita akan melihat suatu pertarungan yang keras. Ya, seperti kita lihat tadi bahwa Reno memiliki pukulan yang keras. Dan Sugeng Akbar ini petarung yang pantang mundur kalau saya lihat. Pukulannya keras ya, dan juga memiliki determinasi yang sangat tinggi. Dan kita akan melihat pertarungan yang sangat menarik nanti. Jadi akan sangat menarik ya. Baiklah, kita akan segera menuju ke One Pride Arena untuk menyaksikan bout pertama, partai pilihan di kelas bantamweight antara Ade Novi Satrio versus Apep Tatang Hernawan. Bersama rekan saya, Sheila Latif dan Bung Fransino. Selamat menyaksikan. Fighter asal Bandung, Apep Tatang Hernawan. Sport One, kita akan menyaksikan partai pilihan di kelas bantamweight. Ini adalah Apep Tatang Hernawan, seorang fighter kelahiran Bandung, 16 Juli 1993, memiliki kemampuan dalam disiplin Muay Thai, dan kita masih ditemani oleh Bung Fransino Tirta. Bung Fransino, Apep Tatang sudah malang melintang di berbagai sasana. Terakhir adalah di Maximum, walaupun sempat di Jakarta Muay Thai dan MMA Camp. Dan menurut catatan Anda, Bung,
masih baru ya. Ini emang karir pertamanya dia di MMA. Ya. Dia pengalaman di Muay Thai. Ya. Ini karir pertamanya dia nih. Saya juga baru mau lihat nih fight ini menjadi seperti apa. Memiliki teknik striking B, takedown B, submission C, dan mixed martial art B. Memiliki total nilai dalam audisi di Jakarta beberapa waktu lalu dengan total nilai B. Anda memberi nilai B, artinya cukup baik juga seorang fighter ini, Bung ya. Ya, walaupun tidak ada nilai A, tapi dia pintar menggabungkan semuanya. Jadi kita akan melihat berbagai kombinasi dari pukulan, bantingan, dan mungkin sedikit kuncian. Bila melihat basicnya seorang Muay Thai, prestasinya pun sebetulnya tidak main-main juga, dan ini pernah meraih medali perunggu kejurnas Muay Thai di Bali. Dan tentunya kita akan lihat bagaimana kalau teknik MMA-nya B, tentunya dia sudah mempelajari juga teknik ground fighting. Ya, terlihat santai sekali dan percaya diri. Apep Tatang Hermawan merupakan salah satu fighter yang terpilih, dan inilah sang lawan Ade Novi. Ade Novi Saprio. Ade Novi Saprio, fighter kelahiran Pekanbaru 16 November 1991, berusia 24 tahun, hanya terpaut 2 tahun dari sang lawan Apep Tatang. Catatan Anda tentang fighter yang satu ini, Bung Francino? Ya, fighter ini seorang Muay Thai fighter. Ya, yang menarik dia ini adalah dulu waktu masih muda dia membantu orang tuanya berkebun. Jadi petani. Tapi jangan salah, petani Indonesia ini kuat sekali tenaganya. Memiliki pada saat fisik yang sudah terlatih luar biasa sejak mulia tampaknya. Ya, dan abangnya sendiri adalah seorang petarung Muay Thai. Jadi dia mengikuti jejak langkah abangnya untuk menjadi seorang petarung Muay Thai. Iya, dan kini saatnya Ade Novi Saprio yang memiliki kemampuan teknik strikingnya tadi kita lihat dalam layar kaca Anda memiliki penilaian A, dan kali ini berupaya untuk mengukir prestasi di pentas mixed martial art Indonesia. Tentunya ini sangat menarik sekali, kedua fighter sama-sama memiliki background mempelajari Muay Thai, Bung Francino. Ya, keduanya strong point-nya adalah di Muay Thai. Ya, terlihat kalau dari penilaian audisi striking dari Ade yang mendapat nilai A, sedangkan Apep mendapat nilai B. Namun secara takedown dan submission, ya, Apep nampak lebih unggul. Jadi mungkin kalau kita prediksi di sini, mungkin dari striking Apep akan mencoba melakukan bantingan. Ya, kita akan saksikan bagaimana tentunya di pentas mixed martial art kemampuan striking saja tidaklah cukup. Ada beberapa fighter yang justru menunjukkan kemampuannya di aspek grappling, dan saat lagi kita akan saksikan perkenalan kedua fighter bersama One Pride Announcer. Dan inilah partai pilihan kita. Pertarungan sebanyak 3 ronde di kelas bantamweight. Di sudut biru, fighter asal Jakarta Muay Thai dan MMA Camp, berusia masih sangat muda, 22 tahun, dengan tinggi 167 cm dan berat 52 kg, dengan latar belakang teknik bela diri Muay Thai. Mari kita sambut Apep Tatang Hermawan. Di sudut merah, fighter asal Surabaya dengan usia tidak jauh berbeda, hanya 2 tahun, 24 tahun, dengan tinggi 168 cm dan berat 58 kg, dengan latar belakang disiplin ilmu sama di Muay Thai. Mari kita sambut Ade Novi Saprio. Juri 1 David, juri 2 Dedi, juri 3 Antoni dan Mas Wasit Soma. Silakan. Fighter. Kalian sudah tahu peraturannya. Patuhi setiap aba-aba saya. Main yang sportif dan lindungi diri kalian setiap saat. Silakan, Bos. Balik ke tempat. Juri 1 siap. Juri 2 juri 3 Dewan juri, dokter, dan kiper siap. Fight! Baik, di kita semua inilah partai pilihan kita di kelas bantamweight. Ade Novi Saprio berhadapan dengan Apep Tatang Hermawan. Langsung sebuah tendangan dari Ade Novi. Low kick dilancarkan.
Udah saja sangat santai tampaknya Apep Tatang dalam meladeni stand up fight ini. Ada nampak satu pukulan kok jatuh. Masuk pukulan itu tepat kena dagu itu Bung Levi. Iya, kita saksikan kali ini justru dalam posisi giletin. Apep mencoba melakukan kuncian giletin, namun posisinya ini kurang sempurna untuk melakukan kuncian ini. Terlibat dalam pertarungan ground fighting kedua fighter, kita saksikan masih ada perlawanan yang sangat berarti dari Ade Novi. Kita saksikan Apep Tatang berada di atas dalam posisi guard, dan biasanya yang posisi guardnya yang melakukan kuncian adalah yang di bawah. Namun di sini si Apep ini yang malah mencoba melakukan kuncian giletin, dan akan sangat sulit sekali melakukan kuncian giletin dari posisi ini. Sangat mudah sekali kita saksikan. Pas kunciannya. Kali ini close guard dilakukan oleh Ade Novi, cukup taktis meladeni pertarungan ground fight ini. Ade Novi dan juga Apep Tatang, dua fighter yang sama-sama memiliki basic Muay Thai, namun justru kali ini terlibat dalam teknik lain dari Fazino. Ya memang kadang-kadang dua orang striker untuk mengalahkan, malah mereka menggunakan teknik lain untuk melumpuhkan itu, sekaligus untuk mengelabui sang lawan. Ya, soalnya kedua ini sudah dikenal sebagai seorang striker. Coba dilakukan oleh Apep. Ini sebuah takedown. Tapi itu saya lihat malah justru merugikan. Ya, malah Ade yang melakukan bantingannya. Kita saksikan lagi setting ini sangat menarik sekali. Dalam posisi ini kita lihat bagaimana kedua fighter sama-sama bisa menciptakan peluang sebetulnya Bung Fazino. Ya mungkin banyak yang tidak bisa dari pemirsa di sini bahwa posisi ini sangat melelahkan ya, sangat memakan energi untuk bisa merangkul lawan agar lawan tidak dapat melakukan pukulan ini, sangat menguras stamina. Elbow kita lihat, dibalas dengan elbow lagi oleh Apep. Masih sangat seru yang dilakukan oleh Apep. Bagus sekali. Ada sedikit elbow lagi tadi di situ. Kita lihat elbow dan slam yang dikeluarkan oleh Apep, bagus sekali. Wah, sebuah pukulan pound dicoba dilakukan oleh Apep. Luar biasa sekali. Power yang sangat kuat mengangkat tubuh Ade Novi Apep. Kembali kita saksikan bagaimana kedua fighter berjibaku menciptakan ground and pound. Baik sekali Apep, namun masih cukup efektif dalam meladeni pertarungan ini. Ade Novi walaupun berada di bawah sekali. Kita saksikan masih terlibat satu tangan dari Apep. Tadinya berusaha untuk memegang kaki, angkatnya bagus pukulan. Mulai coba pindah ke side mount ini. Siapa? Menarik sekali pertarungan. Dari posisi ini yang paling penting adalah posisi ya. Ada kita lihat dari tadi si Apep mencoba melakukan pukulan dari posisi guard. Namun dari posisi guard itu susah sekali melakukan pukulan. Dia harus pindah ke posisi side mount atau mount agar dapat melakukan pukulan lebih keras lagi. Kita lihat sekarang ini lagi di posisi half guard. Ada hanya satu kakinya aja yang menahan sebenarnya. Kembali ke close guard kembali. Luar biasa sekali pertunjukan teknik grappling yang dilakukan oleh dua fighter ini, sama-sama sejauh ini cukup efektif memasuki menit akhir dari ronde pertama ini. Cukup keras, tertangkap kakinya tapi Apep terlepas lagi. Ground and pound dilakukan oleh Apep. Luar biasa, belum pernah telak. Meleset. Luar biasa sekali Bung Fazino, bagaimana kita saksikan sejauh ini Apep mengontrol ya, menguasai lawan walaupun belum ada pukulan telak yang masuk, tapi ini secara poin dia menang karena dia berhasil menjatuhkan dan melakukan ground and pound beberapa kali. Ya, 1 menit terakhir ronde pertama kita saksikan mampukah kedua fighter ini menciptakan peluang. Coba terlepas, kakinya masih tertahan di kita Bung. Kembali side control. Luar biasa sekali, sangat menarik sekali pertarungan partai pilihan yang satu ini Bung Fazino. Tidak berhenti mereka melakukan serang berbalik dan serang berbalik. Kuncian leher sampai Sagatame dicoba. Kuncian leher. Ini kita sebut side choke. Lihat masuk ini Bung Levi. Buka Ade Novi bertahan, masih bisa memberikan perlawanan di detik-detik terakhir. Sekali defense, kita lihat menutup dia itu defense-nya sangat bagus sekali itu Bung Levi. Itu menahan kuncian dari Apep. Sebuah teknik yang benar-benar di luar dugaan. Para striker ini memperlihatkan teknik-teknik ground fight yang sangat baik. Petarung kita ini sudah mulai berlatih MMA. Dan detik-detik terakhir pertama kita lihat mampu saja menyelesaikan fight ini dari posisi mount. Ronde pertama Save by the bell. Luar
luar biasa sekali Bung Fransino. Luar biasa, 5 menit non-stop. 5 menit non-stop. Dan cukup mengejutkan bagaimana kedua fighter yang menguasai Muay Thai justru lebih banyak terlibat dalam ground fighting di partai pilihan di kelas bantamweight ini. Kalau dilihat dari posisi badan, nampaknya Apep terlihat lelah sekali ya. Dia posisi badannya sudah sangat condong, dia menyender, mulutnya terbuka. Dia tampak terlihat lelah sekali. Karena memang dari tadi mereka non-stop. Kita lihat dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana momen-momen penting yang tercipta di ronde pertama ini, pertarungan ground fighting antara kedua fighter Ade Novi ground and pound meleset. Sayang sekali. Ya, kita lihat. Luar biasa sekali ronde pertama, dan tampaknya sejauh ini dalam analisa Anda ronde pertama ini masih dikuasai oleh fighter Apep menguasai jalannya pertandingan dengan takedown dan ground and pound yang dikeluarkannya. Tapi kita lihat secara postur badannya dia sangat lelah sekali. Namun Ade kita lihat masih segar ya. Dan tentunya ini menjadi pertarungan yang kian berat di ronde kedua ini antara Ade Novi berhadapan dengan Apep Hermawan, fighter asal kelahiran Bandung. Nampak terlihat agak sempoyongan Apep. Berbahaya ini, stamina sudah sangat great nampaknya Bung Revi. Ya, kita saksikan ronde kedua partai pilihan di kelas bantamweight antara Ade Novi yang mengenakan celana kombinasi hitam dan kuning berhadapan dengan Apep Tatang bercelana hitam. Nampak sudah lelah sekali Apep, tangannya turun dan jalan pun sudah agak sempoyongan Bung Revi. Tendangan head kick. Pukulan masuk Bung Levi. Bagus sekali. Mampukah dia menyelesaikan fight ini Bung Levi? Iya, kita saksikan bagaimana perjuangan Apep. Bagus sekali tadi serangan yang dikeluarkan oleh Ade. Luar biasa itu tadi. Elbow to the head. Bagus sekali. Masih berbahaya tampaknya Bung Fransino. Bisa finish ini. Kita saksikan, masih bertahan. Bisa finish ini Bung Levi. Kembali kembali dia menguasai posisi atas. Nampak terlihat memang posisi atas ground fight-nya Apep ini nampak lebih baik. Tapi kita saksikan cukup aktif sekali tangan dari Ade Novi ini memberikan pukulan-pukulan. Pada saat menyerang tadi Ade ini lupa posisi, jadi dia kasihkan menyerang sehingga dia tidak sadar dia dibanting oleh Apep. Kita saksikan kembali Apep berada di posisi atas, namun cukup baik. Elbow yang bagus sekali Ade. Kita saksikan kembali pecinta sport one, inilah pertarungan yang sangat sengit di pentas One Pride Indonesia Martial Art. Cukup aktif tangan dari Ade Novi, dan memang seperti yang Bung Fransino katakan tampaknya ada sedikit elbow yang baik sekali. Di sisa-sisa tenaga tampaknya masih memberikan tendangan kepala bagus sekali. Luar biasa. Melakukan setting ini bisa terjadi. Ternyata justru mengejarkan back mount. Bagus sekali. Dapat posisi mount kali ini, mampukah dia kali ini menyelesaikan? Di ronde pertama tadi dia save by the bell, Bung Levi. Iya. Kita lihat mampukah dia menyelesaikan kali ini dengan 3 menit waktu sisa. Melontarkan pukulan ke arah rusuk. Tapi tampaknya Ade Novi juga cukup efektif dalam meladeni pertarungan lantai. Dia menahan kepala Apep agar terdapat kena bantingan. Reversal dilakukan oleh Ade. Kali ini Ade Novi berada di posisi atas. Bagaimana settingnya akan dilakukan oleh fighter asal bagus sekali elbow yang dikeluarkan oleh Ade ini. Elbow. Bagus sekali, bertubi-tubi. Bagaimana terlepas kembali elbow. Luar biasa sekali Bung. Luar biasa. Kali ini Ade melakukan gempuran, namun Apep masih belum menyerah. Kembali pukulan dilontarkan oleh Ade Novi yang berada di posisi atas. Ground and pound dikeluarkan. Memang petani kita yang satu ini memang pekerja keras, dia tidak berhenti melakukan pukulan dari tadi Bung Levi. Dan tampaknya tidak mau lebih jauh lagi terlibat dalam ground fight. Ade Novi berdiri. Apep. Satu pukulan lagi, luar biasa. Akankah ini menjadi akhir dari perjuangan seorang Apep Tatang? Kita saksikan terus diserang Bung Fransino. Iya. Ini fight bisa dihentikan kapanpun juga ini Bung Levi. Apabila bagus sekali 1, 2, 3 pukulan 4. Bagus sekali. Masuk lagi elbow. Luar biasa. Elbownya ini luar biasa, bagus sekali. Berputar, reversal.
Sekali lagi dia lengah. Triangle dicoba dilakukan. Oh, masih belum lihat. Cukup. Ini kita sebut reverse triangle karena arah kuncian kakinya terbalik ini. Luar biasa sekali tekniknya. Terlepas, sayang sekali. Bagus sekali fighter kita ini. Di luar dugaan kita saksikan. Mau kembali didapatkan. Oh, Ambar dicoba dilakukan oleh Apep. Levi, mari. Wah, berbahaya lagi. Bisa dapat gripnya ini, bisa dapat Levi. Dan kita salah lepas gripnya. Betul sekali Bung Falsino. Akhirnya Apep Tatang berhasil menyelesaikan pertarungan ini. Luar biasa. Tadi disuruh terlihat capek Bu Levi. Luar biasa, melalui sebuah kesempatan akhirnya bisa meraih teknik kuncian Ambar. Luar biasa. Pentingnya belajar kuncian. Pada saat Anda terdesak, Anda posisi terjepit, Anda bisa mengeluarkan kuncian untuk membalikan keadaan. Kita saksikan ekspresi sedikit lega tampaknya Apep Tatang yang sejauh ronde kedua tadi terlihat sangat tertegang sekali Bung Falsino. Ya, di awal ronde kedua dia terlihat capek dan ada tendangan ke arah kepala dan pukulan yang masuk menjatuhkan dia. Namun di posisi ground dia sangat baik sekali hingga akhirnya mendapatkan posisi mount dan melakukan kuncian Ambar. Dalam yang kita lihat saksikan bagaimana pukulan masuk, kita lihat 1-2. Bagus sekali pukulan dilemparkan oleh Ade. Dan elbow bertubi-tubi serangan. Namun kita lihat Ade menahan tangannya agar tidak kena kunci. Apep harus melepas tangannya. Di sini lepas, lepas sudah. Akhirnya wasit Soma menghentikan pertarungan. Inilah official result bersama Winterlu. Hasil dari wasit Soma Baskoro dengan finish memberhentikan pertandingan di ronde 2 menit ketiga detik ke-50 dengan kemenangan tap out menggunakan teknik Ambar dari sudut biru Apep Tatang Hermawan. Apep Tatang Hermawan sang pemenang dan ulasan lebih jauh tentang pertarungan di partai pilihan kelas bantamweight ini akan segera diulas bersama rekan Oki Dian dan juga Bung Fransino serta Bung Max Metino. Seru, terlihat sangat menguras stamina ya Mas Apep ya. Tadi kalau kita lihat rekamannya itu sempat ada masa-masanya Mas Apep tuh lagi terkapar tuh. Sebenarnya berkeharusan tenaga sekali, betul ya? Ya kurang tidur juga semalam. Kurang tidur semalam ya, kayaknya ada pertarungan seru mungkin Mas Apep. Persiapannya kira-kira berapa lama Mas Apep untuk pertandingan hari ini? Saya cuma latihan sehari 2 kali. Dan sekarang di masa-masa seperti ini kira-kira apa aja yang pengen diucapkan untuk kemenangan yang begitu manis ini? Terima kasih untuk tim saya Maksimum MMA. Oke, luar biasa, masih sangat tersengat-sengat napasnya tapi Mas Apep Tatang Hermawan, selamat! Masih bersama One Pride Indonesia Mixed Martial Arts yang dipersembahkan oleh Extra Joss, laki tanding kalah sebanding. Baru saja kita saksikan Apep Tatang Hermawan mampu memanfaatkan peluang dan meraih kemenangan dengan teknik kuncian tangan. Kita lihat kembali ya momen-momen penting di partai pilihan kita. Oke, Bung Fransino, bagaimana menurut Anda ya? Di awal-awal kita lihat Ade kena pukul straight di dagu ya, dia terjatuh. Namun dengan cepat dia melakukan bantingan, baik sekali. Namun ronde pertama ini dimenangkan oleh Apep, di mana Apep melakukan serangan bertubi-tubi dari posisi atas. Namun terlihat di sini dia kecapean. Begitu selesai ronde pertama dia terlihat capek sekali ya. Kita lihat reversal elbow dikeluarkan oleh Ade berkali-kali, masuk telak ini. Bung Max mungkin ada tambahan? Nah, catatan saya adalah di sini apa memang kita lihat dia teknik kunciannya lebih banyak ya. Dia melakukan guillotine walaupun itu dari posisi yang tidak normal, dari posisi atas. Dia melakukan teknik side choke dan terakhir dia berhasil finish dengan teknik kuncian tangan itu armbar. Jadi kita lihat bahwa di sini Apep memang lebih menguasai submission skillnya ya. Oke. Jadi teknik-teknik yang luar biasa ya juga ditujukan oleh mereka, guillotine. Kemudian kita lihat ujian ambar coba dilakukan oleh Apep. Ini masuk, yang menahan hanya tangan aja ya. Pada saat dilepas tangannya masuk kunciannya, langsung berasa sakit tangan. Akhirnya tap ya. Iya. Oke.
Dan kini saatnya rekan saya Atria Loni untuk membagikan hadiah bagi para pecinta Sport One. Silakan Loni. Kuis ini persembahan Laki tanding kalau sebanding Laki bukan hanya ajang adu kekuatan, tapi juga butuh stamina, teknik, dan kecepatan gerakan kaki dan tangan. Yang menarik bukan hanya yang pro, tapi juga yang debutan. Semua datang dengan memiliki satu tujuan, yaitu pulang dengan membawa kemenangan. Penasaran? But first, it's quiz time. Seperti biasa, aku hadir dalam quiz interaktif berhadiah 1 juta rupiah dipotong pajak, persembahan dari Extra Joss, laki tanding kalau sebanding. Bagi Anda nih yang akhir bulan pengen menambah pemasukan, 1 juta rupiah ada untuk Anda. Cukup hubungi kami di nomor 4610324 bagi Anda yang di Jabodetabek dan 0214610326 bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek. Jangan lupa passwordnya ya. Kalau aku sapa dengan Extra Joss, langsung saja dijawab dengan laki tanding kalau sebanding. Langsung saja kita sapa penelpon kita yang beruntung malam hari ini. Halo, selamat malam Extra Joss. Halo, laki tanding kalau sebanding. Ibu luar biasa semangatnya Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ruli di Manado. Jauh sekali Ibu, sudah siap ya dengan pertanyaannya? Oke, Ibu Ruli di Manado. Pertanyaannya adalah ada berapa isi package Extra Joss? Gampang sekali Ibu. A. 6 sachet atau B. 2 lusin sachet? aduh gampang sekali. A. 6 saset. Oke, mantap Ibu Ruli di Manado. Selamat 1 juta rupiah dipotong pajak untuk Ibu di sana di Manado. Yes, terima kasih One Prize. Sama-sama, jangan lupa dipotong pajak ya Ibu hadiahnya. Dan kuis ini dipersembahkan oleh Laki tanding kalau sebanding Laki. Nah, kira-kira siapakah yang akan keluar sebagai juara malam ini? Apakah mungkin fighter favorit Anda? Makanya pastikan Anda tetap bersama kami hingga akhir acara nanti, karena setelah ini juga Ovidian bersama kedua komentator sudah siap untuk menemani Anda menyaksikan pertandingan-pertandingan dan duel-duel panas lainnya. Akhirnya saya Kaloni pamit, sampai jumpa lagi di pertarungan-pertarungan berikutnya. Salam Sport One, silakan Ovi. Kuis ini persembahan Laki tanding kalau sebanding Laki. Terima kasih Loni dan juga selamat kepada pemenang. Sesaat lagi partai pilihan di kelas berat ringan antara Samuel Untoro melawan Tengku Randa. Kita lihat persiapan kedua fighter bersama rekan Karina Mediana. Di sudut merah kita punya Samuel, dan ini dia Samuel dari kota Surabaya. Hello Samuel, how are you today? I'm good. What do you think about the other fighter? What do I think about the other fighters? There's a couple of fights that I actually really want to see. They look like they're really strong, and that excites me. Can you tell me anything about your technique you have learned? Techniques that I have learned. I mostly focus on stand-up because that was where I first started in Muay Thai, and when I started learning Jiu-Jitsu and wrestling, I started incorporating that into my style, so I'm sort of unorthodox. Okay, so how confident are you to face this tonight? I don't know, I can say I'm confident, but it's 50-50, whatever happens, you know. He catches me, I lose, I catch him, he loses, or, you know, whoever lasts longer wins. Anything can happen. Keep your eyes open, don't blink. Tengku Randa, dari kota manakah Anda berasal? Saya berasal dari Provinsi Aceh. Oke, gimana perasaannya pada malam hari ini? Ya, sedikit gugup sih untuk ajang awal MMA di Indonesia. Kita lihat banyak pendekar dari Indonesia. Yang kita lihat dari hasil karantina kemarin 2 hari yang lalu, ya persiapan kita cukup matang buat ikut One Pride MMA Indonesia. Dan bagaimana melihat lawan Anda pada malam hari ini? Kira-kira apakah Anda yakin menang? Insya Allah kita yakin menang, karena melihat pun lawan yang tadi pun dari 2 hari yang lalu setelah karantina, dia memang hebat. Saya yakin dia hebat. Coachnya pun berasal dari luar. Cuman itu tidak menyuruti semangat kita buat menang pada malam hari ini. Baik, untuk pemirsa Sport One, TV One, jangan lupa dukung saya di ajang One Pride MMA Indonesia. One Pride untuk Indonesia. Anda masih
masih bersama One Pride Indonesian Mixed Martial Arts. Ya, kini saatnya kita saksikan partai pilihan di kelas light heavyweight antara fighter asal Surabaya Samuel Untoro melawan fighter kelahiran Aceh Tengku Randa. Bung Franseno, menurut catatan saya, Samuel ini mengikuti audisi 2 kali ya. Ada satu di Surabaya dan juga di Jakarta. Apa catatan Anda tentang fighters ini? Ya, pada saat di Surabaya, pada saat dia sparring, lawannya itu cedera. Jadi dia nggak kelihatan tekniknya dia. Dan kita kasih nilai dia C. Dan dia nggak puas dengan nilai C ini. Dia datangin saya, kenapa saya dapat nilai C? Ya, saya bilang, kita nggak lihat teknik Anda, karena lawan Anda udah keburu cedera sebelum Anda mengeluarkan teknik. Dia nggak terima, dia datang lagi ke Jakarta. Dari situ saya melihat orang ini punya tekad yang sangat bagus. Dan teknik juga yang bagus? Dan tekniknya bagus juga, pada saat kita mulai dia tekniknya emang B. Jadi dari C, B ya? Oke, good. Dan Bung Max, bagaimana dengan Tengku Randa nih? Selain latar belakang boxing ya, kalau di catatan saya, dia itu juga dilatih oleh seseorang yang cukup punya nama di dunia pencaksilat, yaitu Bung Teguh. Apa catatan Anda tentang fighter ini, Bung Max? Ya, Tengku Randa ini ada petinju yang sangat baik. Dia ada juara di gold medal di Porprov Aceh, amatir boxing Paba, dan silver medal di Porprov Sumatera ya. Jadi kita akan melihat bahwa di sini seorang petarung stand up fighting akan berhadapan dengan Samuel Richard yang notabene saya lihat sih dia well rounded ya, karena memiliki skill yang ground fighting dan striking yang mantap. Jadi tapi di sini kita belum lihat bagaimana Tengku Randa di ground fighting, kecuali waktu lagi submission dia nilai D. Jadi kita submission tapi striking A ya. Strikingnya A. Jadi kita ya namanya di sini ini beragam. Subjek dan objeknya ini serangan, objek targetnya dan subjek serangan ini banyak. Jadi kita nggak bisa menilai. Tapi kalau saya rasa ini akan jadi pertarungan yang sangat menarik ya. Kita lihat. Karena kalau dibandingkan Samuel itu total nilainya B ya berarti ya? Ya, kita sedangkan Tengku Randa dinilai C waktu itu pada saat lagi audisi di Jakarta. Jadi tapi ya kembali kita akan melihat ini seperti petarung striking akan melawan dengan grappling. Ya, classic fight lagi kita akan melihat. Itu jalanan dari classic fight. Oke. Baik, kembali kita bergabung dengan One Pride Arena untuk menyaksikan partai pilihan kedua di kelas light heavyweight antara Samuel Untoro melawan Tengku Randa. Bersama rekan Syah Levi Latif dan juga Bung Max Metino. Selamat menyaksikan. Dan pecinta sport one, inilah dia partai pilihan dari kelas light heavyweight. Petarung dari Serabi Mekah Aceh, kita sambut. Inilah dia Randa. Baik, terima kasih Ovidian dan pecinta sorwan. Kita akan segera menyaksikan partai pilihan kita di kelas light heavyweight antara Samuel Richard Untoro berhadapan dengan Tengku Randa. Inilah Tengku Randa, fighter belia berusia 23 tahun asal Aceh dan menjadi catatan dalam audisi di Jakarta, memiliki nilai striking A, takedown B, submission B, dan mixed martial arts K. Masih bersama Bung Max Metino. Bung Max, sepertinya One Pride ini benar-benar mengakomodir fighter dari ujung Sabang sampai di Merauke, semuanya benar-benar terakomodir di sini. Bung Max, Anda memiliki catatan tentang Tengku Randa ini, Bung Max? Tengku Randa ini adalah seorang fighter ya, yang memiliki basic stand up fighting yang sangat baik. Ya. Kita lihat bahwa dia adalah seorang gold medalist di Porprov Aceh, ya, di amateur boxing di Paba Asia Pacific Boxing, dan silver medal di Porprov West Sumatera pada tahun 2012. Jadi memang kita lihat bahwa strikingnya adalah A. Yang kelemahannya di sini kita lihat adalah di submissionnya yang B. Iya. Jadi tapi ya seperti kita pernah bicarakan Bung Levi bahwa ini adalah MMA. Ya. Jadi sangat banyak sekali yang bisa terjadi di atas oktagon ini. Iya, tentunya mungkin sekilas dia akan berusaha untuk mengajak lawannya stand up fight, walaupun tidak menutup kemungkinan akan melakukan ground fighting juga. Bisa saja. Ya, begitu ada kesempatan itu tercipta, mungkin dia akan melakukan ground fight. Iya, karena seperti kita lihat bahwa lawannya ini adalah Samuel yang berbasic submissionnya A. Jadi saya rasa dia akan strateginya dia akan mencoba mengajak Samuel selama mungkin bermain di atas.
Ya, inilah Samuel Richard Kuntoro yang dalam pembahasan bersama Bung Fransino dan Ovidian tadi bahwa ia melakukan audisi di 2 tempat. Sempat tidak puas dengan hasil yang diraih di Surabaya, dia terbang ke Jakarta untuk kembali melakukan audisi, Bung Max. Ya, kita lihat tekadnya yang sangat kuat dan berjalan dengan penuh kepercayaan diri ya. Sangat rileks, sangat percaya diri dan memiliki pelatihan di Amerika juga ya untuk wrestling, jiu-jitsu juga Muay Thai. Jadi saya rasa dia memiliki basic yang sangat komplit di sini. Sangat menarik sekali kedua fighter kita di pertandingan kali ini dan juga kelas light heavyweight. Tentunya ini mungkin apakah banyak sumber-sumber SBM di One Fight ini yang bertarung untuk kelas ini, Bung Max? Di kelas light heavyweight memang kita masih belum terlalu, catatan kita ya, ini belum terlalu banyak di light heavyweight ya. Mungkin kedepannya nanti kalau kita akan membuka lagi ya, mungkin kita harapkan di kelas ini akan lebih ramai. Tentunya ini sangat menarik sekali kelas yang satu ini, bagaimana bobot dari teknik strikingnya tentunya powernya sangat besar. Ya, sangat besar. Dan sebenarnya kalau saya lihat dari Samuel ini dia dengan tinggi yang 169 ini, saya rasa dia lebih ideal bermain di berat lightweight di berat lightweight atau sekitar 70 kilogram ya. Dia akan lebih gesit. Inilah telerute kedua fighter kita dan sesaat lagi kita akan menyaksikan perkenalan kedua fighter bersama Battle Voice Iwan Sukmawan. Dan baiklah, para pecinta sports one dimanapun Anda berada, inilah dia, kita perkenalkan kembali di sudut biru dari Aceh Central Power MMA, berusia 23 tahun, tinggi badan 176 cm, dengan berat 90 kg, menguasai teknik boxing T. Randa. Dan sang penantangnya di sudut merah, Are Surabaya dari Punch MMA, berusia masih cukup muda belia, 20 tahun, tinggi badan 169 cm, dengan berat 89, ahli bela diri Muay Thai. Inilah dia Samuel Richard Kuntoro. Juri 1 kita malam hari ini Mustadi, juri 2 Yani, dan juri 3 David. Sementara wasit kita Soma. Dipersilakan. Kalian sudah tahu peraturannya. Ikuti aba-aba saya setiap saat, dijunjung diri setiap saat, main yang sportif. Let's go. Juri 1 siap, juri 2 siap, juri 3 siap, dewan juri siap, dokter siap, timekeeper siap, sudut biru siap, merah siap, fight! Ya, inilah partai pilihan kita di kelas light heavyweight. Samuel Richard Kuntoro berhadapan dengan Teguh Randa. Langsung menyerang Teguh Randa, Bung Max. Strip langsung masuk ya ke dagu dari Samuel. Memiliki latar belakang dan juga prestasi boxing, tentunya ini memang belum ada tanda-tanda yang aneh ini. Tendangannya. Seperti kita duga ya, sebelum dia akan langsung mengajak stand up fighting, langsung melakukan serangan straight, dan kita lihat ada tendangan juga yang kita tidak sangka ya. Karena dia memiliki basic silat nih. Iya betul. Lalu low kick ya, membuat Teguh Randa sampai goyang. Segera dia langsung merubah posisinya nih. Kaki kiri langsung ditaruh di southpaw ya, posisi southpaw dari tadi. Menarik sekali pertarungan sejak menit-menit awal ronde pertama. Iya. Kedua fighter langsung bertukar jual beli serangan. Kanan. Kembali sebuah low kick tadi, tapi tampaknya belum ada sasaran dengan akurat. Cukup masih mencoba membaca-baca. Satu keleset. Sekali sebuah tendangan. Di counter oleh tampaknya ini dihentikan oleh wasit Soma, tampaknya Bung Max. Ya, satu tendangan ya. Pada saat lawan berada di bawah ya, Teguh Randa segera melakukan dengan cepat super kick yang dia
yang di sini adalah merupakan satu teknik ilegal. Teknik ilegal. Makanya segera di stop oleh Soma, bukan karena kemenangan, ya, bukan karena kemenangan dari Teku Randa, tapi ini merupakan tindakan ilegal. Ilegal, ya. Yang ini bisa mengakibatkan diskualifikasi untuk Teku Randa. Iya, dan tadi juga kita saksikan langsung naik ke atas oktagon dari tim medis kita, Dr. Junaidi, untuk melihat kondisi. Jika Samuel tidak bisa melanjutkan pertandingan, maka Teku Randa akan terkena diskualifikasi sehingga dia kalah diskualifikasi. Ini dia dalam tayangan ulang, kita saksikan apa yang dimaksud dengan soccer kick. Ya, pada saat lawan di bawah, dilakukan tenang dan tepat mengenai rahang kiri dari Samuel, tepat mengenai tulang kering, ya. Tulang kering dari Teku Randa. Iya, dalam tayangan tadi juga kita lihat gestur dari Teku Randa seperti memang merasa dia memiliki merasa bersalah. Iya, segera menghampiri, ya. Iya, langsung menghampiri. Langsung menghampiri. Dalam tayangan ulang, dan seperti dia meminta maaf kepada wasit Soma. Dalam tayangan ulang lagi tendangan. Nah, di sini dia terpleset di sini, ya. Satu tendangan tinggi dia terpleset. Langsung dihantam dengan soccer kick, ya, tepat mengenai rahang dari Samuel. Kita masih menunggu hasil resmi dari para juri, bagaimana, apakah ini suatu kekalahan. Saya rasa ini suatu ilegal, ya, tindakan ilegal, dan jika memang ilegal, maka Samuel lah justru yang akan memenangkan pertandingan ini. Iya, inilah official result, segera kita ikuti bersama. Wasit sudah memberikan keputusan di mana Randa didiskualifikasi dan kemenangan jatuh pada Samuel Richard Untoro dari sudut merah. Ya, itulah hasil resmi dari para juri. Tampak sedikit kebingungan Samuel Richard Untoro. Namun pembahasan lebih detailnya akan kita bahas bersama rekan Ovidian dan juga Bung Max Metino serta Bung Fransino Tirta sesaat lagi. Baik, Mas Samuel Richard Untoro, seperti yang kita saksikan di tayangan lambat di big screen, sebetulnya tadi Anda sempat melakukan satu kesalahan, Mas. Sebetulnya apa yang terjadi tadi, Mas? What happened that you did? I thought I lost, but I don't know. You still win. Okay, so here's the winner, Samuel Richard Untoro. Anda masih di One Pride Indonesian Mixed Martial Arts. Dan baru saja kita saksikan pertarungan dengan hasil mengejutkan, di mana akhirnya fighter asal Aceh Teku Randa didiskualifikasi karena melakukan kesalahan kepada fighter asal Surabaya, Samuel Untoro. Ya, oke, Bung Max, boleh diterangkan nih detailnya kesalahan apa sih sebenarnya dilakukan Teku Randa pada pertandingan tadi? Ya, jadi di sini kesalahan Teku Randa adalah pada saat lawan berada di lantai, artinya entah satu lutut atau satu tangan di lantai itu dianggap ground atau posisi ground. Nah, pada saat posisi ground kita tidak boleh melakukan soccer kick. Apa sih soccer kick itu? Ada tendangan ke arah kepala lawan pada saat lawan berada dalam posisi ground. Nah, itu merupakan salah satu ilegal teknik. Dan di sini Samuel pun setelah ditendang dia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Iya. Nah, karena dia tidak bisa melanjutkan pertandingan, makanya pertandingan ini dianggap diskualifikasi. Jadi kemenangan diberikan kepada Samuel. Mas, kalau seandainya nih ya, kalau seandainya hal itu terjadi, kemudian sang lawan itu bisa melakukan fight back, itu bagaimana? Apakah tetap didiskualifikasi? Jadi gini, kalau kita lihat posisinya dia masih bisa sanggup, melanjutkan, ya, kita masih kemungkinan bisa. Masih. Namun kalau kita lihat di sini dia udah sanggup, ya? black out. Karena langsung kepala ya, Bung Max, ya? Dia jatuhnya sudah seperti itu dan dia sempat ditanyakan loh. Iya. Sempat dia kita lihat tadi juga,
Dia bilang I thought I've lost, saya rasa saya kalah, tapi ternyata padahal memang enggak gitu. Iya. Oke, baik. Kita ajak pecinta Sport One nih untuk melihat kondisi para fighter di ruang pemulihan. Baik, Teguh, sayang sekali tadi Anda didiskualifikasi. Bisa diceritakan tadi kenapa? Nah, jadi sesuai dengan peraturan dari para dewan juri dan MMA One Pride sendiri, jadi pada saat lawan di bawah, sudah jatuh di bawah, kita tidak boleh. Apakah menjadi pelajaran dan pengalaman yang luar biasa untuk Anda? Ini memang sebuah experience yang paling besar dalam sejarah karir bela diri saya. Jadi kita baru menemui peraturan-peraturan yang cukup ketat untuk melindungi fighter. Jadi sebenarnya peraturan itu dibuat untuk melindungi fighter itu sendiri. Yang terakhir, apakah mematahkan semangat Anda untuk menjadi fighter terbaik di Indonesia? Dengan hasil malam ini tentu saja tidak. Tapi ini merupakan permulaan bagi saya buat di One Pride. Nah, jadi saya punya sedikit pepatah kata pelatih saya, be the best to the best. That's it. Itu dia, luar biasa, tetap semangat. Ya, pertarungan malam ini semakin memanas. Baik, ini kita cooling down sejenak ya. Kita saksikan One Pride Angels kita, Lavinia Viola, yang akan berbagi tips tentang mixed martial arts. Berikut liputannya. Hai pemirsa, kali ini kita akan mendiskusikan teknik yang namanya triangle choke. Jadi cekikan dengan kaki bentuknya seperti segitiga. Kali ini Lavi akan mencekik Aris dari posisi yang nggak enak, namanya guard position. Seolah-olah Lavi lemah, tapi akhirnya Lavi bisa mencekik Aris. Boleh Lavi sini? Sini Lavi di posisi close guard di bawah, dan Aris berusaha melakukan guard press, berusaha memukul Lavi. Nah, Lavi menahan kepalanya dan tangan supaya Aris tidak bisa memukul. Tangan Lavi akan menahan bicep Aris dan tulang kering dimasukkan. Untuk menyelesaikan triangle choke, Lavi akan melakukan posisi bridge, mengangkat pinggang. Kalau Aris mau tarik tangannya, nggak bisa. Sekarang dari sini Lavi akan mulai mengecok Aris. Sekarang tutup triangle-nya dengan kaki. Angkat perut, tarik kepala. Jadi itu adalah teknik triangle choke dari Lavi kepada Aris. Ternyata One Pride Angels kita juga cukup lihai ya melakukan teknik dasar mixed martial arts. Nah, untuk info lebih lanjut mengenai One Pride Angels, juga fighter-fighter One Pride, serta info lainnya, silakan mengakses situs www.fifa.co.id/onepride. Sekali lagi, www.fifa.co.id/onepride. Dan kini saatnya kita menyaksikan partai utama kita. Perebutan tiket semifinal di kelas bantam antara Rama Supandi melawan Edo Ardo Hutagalung. Kita lihat dulu persiapan kedua fighter, silakan. Baiklah, sekarang saya sedang berada bersama Edo Tagalung. Ini adalah fighter dari sudut biru. Langsung saja, halo Edo, apa kabarnya pada malam hari ini? Hai, baik-baik. Boleh tahu usia berapakah Edo? Usia 24 sekarang. 24 tahun, baik. Besar di disiplin manakah? Besar disiplin, kayaknya kurang deh disiplinnya. Bisa aja ya. Saya banyak belajar teknik itu dari boxing, Muay Thai, BJJ juga lumayan. Dan gimana perasaannya dalam menghadapi partai utama pada malam hari ini, One Pride Indonesia? Ya, cukup menegangkan. Boleh disampaikan sesuatu untuk pemirsa Sport One? Pemirsa, siap dukung saya. Oke, terima kasih. Selamat berjuang. Sudut merah, kita punya Rama Supandi yang dipanggil Hellboy. Wow, coba dikatakan kenapa ini bisa disebut Hellboy? Itu sebenarnya karena teman-teman aja yang manggil. I see. Dan bagaimana persiapannya untuk menghadapi partai utama pada malam hari ini? Cukup. Malah saya telah berlatih keras untuk pertandingan ini. Dan Anda yakin Anda bisa menjadi pemenang? Yakin. Oke. Kalau dari sisi coach sendiri, seberapa yakinkah Anda? Saya yakin Rama di ronde pertama pasti akan menang.
Wow, luar biasa. Mari kita buktikan kira-kira di ronde pertama Rama akan menjadi pemenang atau tidak. Tapi sebelum itu, katakan sesuatu untuk pemirsa Sporten, silakan. Oke, Hellboy, say something untuk menyemangati para pemirsa Sporten dan untuk dirimu sendiri untuk tanding di malam hari ini. One Pride, saya pasti menang. That's cool. Selamat berjuang. Saya pasti menang. Bung Fransino, saya suka banget loh melihat kedua fighter ini karena kan kayaknya sama-sama ceria, jiwa-jiwa muda, terus sama-sama ceria, smile all the time. Menurut saya semua fighter pada saat dia akan bertanding mereka harus senang. Kenapa? Harus senang ya? Karena seorang petarung itu adalah artis. Oke. Dan ini saatnya mereka menunjukkan kemampuan mereka, menunjukkan hasil latihannya. Mereka harusnya senang. Harusnya senang. Meskipun nanti we never know what happened in the fight, tapi sebelumnya memang harusnya menunjukkan kegembiraan ya, Bung Fransino ya. Tapi kalau secara teknik dan kemampuan, bagaimana Anda melihat fighter-fighter di partai utama kita? Rama Supandi sangat well rounded. Dia mempunyai striking yang bagus, pukulan, tendangan, bantingan, kuncian, semuanya sangat merata ya. Jadi kita lihat Rama Supandi ini adalah salah satu fighter kita yang very well rounded. Edo Ardo, dia dari boxing dan Muay Thai. Kita lihat di sini dari audisi strikingnya B, takedownnya B, submissionnya juga B. Jadi dia merata, tapi semuanya B. Sedangkan Rama di sini ada yang B, ada yang A. Jadi kita kedua orang fighter yang sama-sama well rounded, dengan Rama sedikit lebih unggul di kuncian. Jadi kalau seandainya nggak bisa, don't judge a book by its cover. Kalau kita lihat tadi mungkin kayaknya gayanya yang santai, tapi Bung Fransino bilang they're very well rounded ya. Oke, langsung saja kita menuju One Pride Arena untuk menyaksikan partai utama perebutan tiket semifinal di kelas bantam antara Rama Supandi melawan Edo Ardo Hutagalung yang akan dipandu oleh rekan Syahwati Latif dan Bung Fransino Tirta. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita saksikan bout berikut ini. Partai utama kelas bantamweight. Saya, Edo Ardo Hutagalung. Ketika bertarung, orang biasa memanggil saya Clash. Umur saya 23 tahun. Hadirnya turnamen One Pride memanggil jiwa tarung saya untuk bertarung dengan fighter unggulan. Siap tidak siap, tunggu saya di arena One Pride. Baiklah, pecinta sport one, kita tiba di partai utama kita di kelas bantamweight. Inilah Edo Ardo Hutagalung, fighter berusia 26 tahun, asal Phoenix Training Camp, dan kita juga masih ditemani oleh Bung Fransino Tirta. Bung Fransino, fighter dengan klasifikasi penilaian yang cukup baik sekali di One Pride kali ini, Bung Edo Ardo Hutagalung. Catatan Anda tentang fighter ini? Latar belakang boxing dan Muay Thai sudah 2 kali sebenarnya saya melihat dia fight MMA ya. Pertama kali dia melawan Mario, dia kalah lawan Mario, dan kedua saya lupa lawan siapa, tapi dia menang. Jadi ini bukan debunya dia, tapi ini ada fight dia yang ketiga untuk MMA. Sudah cukup berpengalaman, sedikit berpengalaman. Ini pertarungan ketiga dengan rataan penilaian B, tentunya ini cukup potensial, apalagi di usia yang masih cukup muda, 24 tahun, dan menjadi potensi bagi event olahraga mixed martial art sendiri, Bung Fransino. Edo Ardo Hutagalung ini ya pastinya begitu ya sih. Iya, kita saksikan di layar kaca Anda bagaimana ritual berdoa sebelum pertarungan yang dilakukan oleh Edo Ardo Hutagalung, fighter berusia 24 tahun dengan tinggi badan 167, tinggi berat 57, background Muay Thai, dan seperti yang tadi dalam pembahasan sangat santai, penuh canda ketika diinterview di ruang persiapan Edo Ardo. Dan kita saksikan sang lawan, Rama Supandi.
usia umur 24 tahun. Mulai menekuni mixed martial arts sejak tahun 2010. Bagi saya, MMA adalah hidup saya, passion saya, jiwa raga saya. Tak peduli lawan sekuat apa, sehebat apa, saya akan terus bertarung. Di bawah bimbingan pelatih terbaik, saya yakin akan menuju pertarungan terdahsyat yang pernah digelar di negeri ini. Dan juara adalah target saya sebagai seorang petarung. Dari tuan rumah Jakarta, mari kita sambut Rama Supandi. Inilah Rama Supandi, salah satu petarung terbaik yang ada di ajang One Pride Indonesia. Bertarung dengan penilaian A dalam audisi di kota Jakarta, dan ini tentunya menjadi penilaian khusus bagi Anda Bung Fransino ketika melihat teknik yang dimiliki oleh seorang Rama Supandi. Ya, memang pada saat kita melakukan audisi sangat jarang sekali ya kita memberikan nilai A, karena nilai A ini artinya kita sangat terpukau oleh tekniknya dia. Dan Rama ini adalah salah satu fighter yang memukau para juri audisi kita. Dengan usia yang juga cukup belia, sungguh luar biasa sekali bagaimana para fighter dan juga perkembangan dari olahraga mixed martial art ini sudah cukup diterima di Indonesia ini, Bung Fransino. Ya, kita lihat, saya lihat Rama ini saya udah mengikuti karirnya dari awal karirnya, dari semenjak dia awal-awal coba-coba latihan bela diri sampai akhirnya dia mencoba tanding di submission menjadi juara, dan dia bersarang serius mau menjadi profesional MMA fighter di One Pride Indonesia. Ya, kita saksikan memiliki latar belakang boxing juga, Bung Fransino. Dia berlatih bersama dengan Max Bettino, salah satu MMA fighter terbaik di Indonesia. Tentunya dengan berlatih dengan MMA fighter yang baik, dia juga akan dilengkapi dengan ilmu yang lengkap ya, dari striking, boxing, muay thai, wrestling, BJJ, semuanya dipelajari. Memang untuk terjun ke arena mixed martial art sendiri perlu pembekalan teknik-teknik, walaupun sudah memiliki teknik striking, tentunya perlu dilengkapi dengan ground fighting. Dan inilah tale of the tape dari kedua fighter kita. Sesaat lagi kita akan saksikan perkenalan kedua fighter bersama One Pride Announcer. Inilah partai utama kita. Pertarungan sebanyak 3 ronde di kelas bantamweight di sudut biru dengan berat badan 100 dengan berat badan 57 kg dan tinggi 167 cm. Masih berusia sangat muda, 25 tahun. Dengan latar belakang Muay Thai, berasal dari Phoenix Training Camp. Inilah Eno Anton Lugarano. Tuan rumah berasal dari Jakarta dengan umur 25 tahun, dengan tinggi badan 167 cm, berat badan 62 kg, dengan disiplin ilmu boxing dari Tsunami Sinergy Warrior. Kita sambut Rama Supandi. Juri 1 Mustadi, juri 2 Soma, juri 3 Anthony, dan wasit Davi. Silakan. Fighter. Kalian sudah tahu peraturannya? Ikuti perintah saya. Jaga diri kalian masing-masing. Bermain sportif. Catch ball. Oke? Juri 1. Ready. Juri 2. Ready. Juri 3. Ready. Dewan juri. Ready. Dokter ready. Timer ready. Fighter ready. Fighter ready. Fight! Inilah dia partai utama kita di kelas bantamweight. Rama Supandi berhadapan dengan Eduardo Hutagalung. Kedua fighter memiliki penilaian yang cukup baik dalam audisi di Jakarta. Sebuah serangan langsung bisa dihindari oleh Rama. Kita lihat Rama dengan posisinya yang southpaw, kanan di depan, dan Eduardo Hutagalung dengan posisi ortodoks. Kita lihat
striking mana yang lebih unggul. Straight, ambil hasil dihindari oleh Rama. Slip itu teknik yang digunakan untuk menghindari pukulan itu. Cukup apik. Bagaimana ya terlihat kedua fighter ini? Sangat teknikal kedua fighter, tidak terburu-buru, tidak nafsu, terlihat pengalaman. Bagus sekali low kick dan counter yang dilemparkan oleh Rama dan Edo. Baik sekali sejauh ini memasuki menit-menit awal ronde pertama, kedua fighter benar-benar menunjukkan bahwa mereka memiliki basic dan cukup terlatih memang untuk terjun ke low kick. Bagus sekali dari Eduardo. Kepercayaan diri bisa terbentuk dengan keahlian. Kita saksikan, kita lihat kedua fighter ini terlihat pengalaman ya, mereka tidak terburu-buru dalam melemparkan pukulan atau serangan ya. Cukup efektif. Sayang sekali tampaknya serangan ke arah kemaluan. Iya. Dan ini biasanya ini harus apa yang akan dilakukan oleh wasit? Wasit akan memberikan waktu bagi petarung yang terkena illegal move untuk istirahat untuk mengembalikan posisi semula. Waktu yang diberikan maksimal 5 menit. Apabila dia tidak bisa meneruskan dalam 5 menit, maka akan hentikan pertandingan. Dan kita lihat kesalahannya fatal, seberapa fatal. Ya. Apakah sampai didiskualifikasi seperti pertandingan yang tadi, Bung Francino? Kalau kita lihat ini tidak, karena tendangan ini tidak terlalu keras. Tentunya bagi seorang pria semua kemaluan itu adalah kelemahan. Kena colek sedikit aja itu sakit. Apalagi kena tendang sekali. Dan tampaknya Rama Supandi sudah mampu berdiri lagi dan siap untuk melakukan pertarungan yang melawan Eduardo. Kita saksikan menyerang hook kiri dari Rama, kena telak uppercut. Luar biasa. Menarik sekali pertarungan ini. Inside low kick dikeluarkan sekali lagi. Inside low kick berhasil dihindari. Cukup apik sejauh ini. Pertarungan kedua fighter ini masih berada dalam posisi stand up fight. Lutut nampak masuk gitu. Kita saksikan Pecinta Sport One adalah partai utama kita pertemuan 3 semifinal. Serangan. Berhasil dihindari. Masih bisa diantisipasi. Serangan baik sekali. Baik sekali, luar biasa tekniknya, sangat jeli. Dikeluarkan itu kita sebut dirty boxing, karena dia dirty boxing. Pada saat clean sambil megang pala itu dikeluarkan pukulan. Kalau ditinju itu ilegal. Tapi dia mah justru tekniknya sangat bagus sekali. Inilah sebuah teknik baru dipertunjukkan oleh Rama Supandi tadi. Dirty boxing. Kembali kita dirty boxing dikeluarkan oleh Rama. Bagus sekali. Sangat menarik sekali pertarungan berlangsung kurang lebih 2 menit di ronde pertama ini. Eduardo nampak lebih agresif, maju. Inside low kick sekali lagi. Belum terlihat ada tanda-tanda. Takedown. Ini yang seperti baru kita katakan, belum ada tanda-tanda. Posisi yang bagus sekali dari striking dia berubah ke takedown. Side control Rama Supandi. Side control yang bagus sekali kita lihat. Ini posisi yang sangat menguntungkan bagi Rama. Kita akan saksikan bagaimana teknik ground fighting dari kedua fighter berbakat milik Indonesia ini, Bung Francino. Masih berada dalam posisi side control. Paling penting bagi Rama di sini adalah menjaga posisi side control, dan bagi Edo dia harus ke guard atau dia kembali berdiri. Karena posisi ini sangat berbahaya sekali. Mount posisi yang sangat berbahaya. Ground and pound dikeluarkan. Kita saksikan mendominasi Rama Supandi tampaknya Bung Francino dengan ground and pound-nya. Bertubi-tubi kita lihat. Hanya mau double cover Rama. Eduardo kembali masih bahaya. Apabila dia double cover ini akan tembus eventually. Tentunya harus ada perlawanan yang signifikan. Paling tidak untuk Eduardo harus keluar dari posisi ini, Bung Levi, karena posisi ini sangat berbahaya sekali. Walaupun pukulan ini tidak full power, namun satu persatu akan tembus juga. Tampaknya ini bahaya sekali. Rene Kecuk nampaknya masuk. Bung Levi. Kita lihat. Kita saksikan menyelesaikan fight. Benar sekali, dan akhirnya tap dilakukan oleh Eduardo dan memberikan kemenangan bagi Rama Supandi melalui teknik Rene Kecuk. Kita saksikan ekspresi kegembiraan dari Rama Supandi, dan inilah dukungan yang diberikan oleh fighter asal Jakarta ini, bagaimana ia akhirnya bisa menyelesaikan pertarungannya di ronde pertama setelah tadi sempat terlibat. Bagus sekali teknik yang dikeluarkan oleh Rama ya, dari striking, transisi ke takedown, langsung menguasai posisi side mount. Kita lihat dari sini posisi mount. Rama melakukan setup dengan melakukan pukulan-pukulan. Dia tidak melakukan pukulan sekuat raga. Pukulan ini hanya mengganggu. Pada saat lawan putar, diambil back mount, ambil RNC, Rene Kecuk. Iya, benar-benar teknik yang sangat baik sekali diperlihatkan oleh Rama Supandi. Rapi sekali, cukup baik. Kita saksikan tidak ada kesempatan buat
Edo untuk melawan. Dan kita ikuti terlebih dahulu official result bersama Winterbook. Para pecinta sepeda, hasil dengan finish dari wasit David memberhentikan pertandingan di ronde pertama menit ketiga dan detik ke-38 dengan kemenangan tap out menggunakan teknik rear naked choke dari sudut merah Rama Supandi. Rama Supandi akhirnya berhasil mengalahkan tiket semifinal di kelas bantam usai mengalahkan Eduardo Huta Galung di ronde pertama, dan ulasan selengkapnya akan segera kita simak bersama Opi Dian dan juga Bung Franky Tirta serta Bung Max Medina. Oke, Bung Rama, yang pertandingan sangat sengit ya. Seperti tadi saya melihat bahwa ada beberapa kali mencoba untuk melakukan gerakan shot yang untuk melakukan grabbing di bawah, betul kan? Itu dengan strategi seperti itu. Strategi saya sih cukup simpel, bertarung. Kalau ada kesempatan baru saya ambil tadi. Jadi memang sangat matang persiapannya ya, ada yang bertarung dulu, membaca apa yang dilakukan oleh lawan dan setelah memang bisa baru melakukan serangan ya. Oke, dari pertandingan hari ini akan sepertinya di sini ada after party yang sangat besar ya. Ada apa aja sih pesan-pesan untuk para pendukungnya nih, Mas Rama? Saya di sini bertarung untuk keluarga saya terutama. Kemudian untuk teman-teman saya, teammate, pelatih semua, terutama untuk Agus hari ini yang tidak jadi bertanding. Ya segitu aja cukup. Oke, kalau gitu kita ucapkan sekali lagi selamat yang meriah kepada Bung Rama Supandi. Ya, Anda masih bersama One Pride Indonesian Mixed Martial Arts. Rama Supandi akhirnya menjadi fighter ketiga yang melaju ke babak semifinal kelas bantam usai mengalahkan Edo Ardo Huta Galung dengan teknik rear naked choke. Di ronde pertama ya tadi ya Bung Fransino dan juga Bung Max. Bung Fransino, apa sih sebenarnya yang jadi kesalahannya Edo tadi di pertandingan tadi? Kalau saya lihat kesalahannya Edo adalah dia terbawa oleh striking game dari si Rama. Jadi di awal-awal Rama ngajak main striking sehingga Edo lupa. Pada saat Edo lupa, Rama melakukan takedown. Dan pada saat di posisi bawah, Rama menunjukkan kelasnya. Di sini kita lihat dia melakukan ground and pound. Ground and pound tidak sekuat tenaga, cukup untuk membuat lawan kebingungan. Dari sini dia frustasi, tidak bisa keluar. Akhirnya dia memutar badannya dan membuka lehernya hingga dikunci oleh Rama. Oke, teknik seorang boxer juga ya? Ini bukan teknik boxer, teknik ini sebenarnya banyak digunakan oleh seorang Brazilian Jiu-Jitsu. Oke. Cuman kalau di Brazilian Jiu-Jitsu kita nggak boleh menggunakan pukulan. Untuk MMA, pukulan adalah setting up paling baik untuk ujian. Oke. Dan akhirnya kena. Ujiannya sudah masuk. Ya, boleh saya tambahkan juga. Jadi di sini kesalahan dari Edo juga adalah pada saat dipukul. Ya. Dia itu harusnya melakukan bridging, lebih kerja keras untuk melakukan bridging dan memeluk badan lawan sehingga tidak ada jarak. Nah di sini dia malah membalikkan badan. Itu justru menjadi awal dari malapetaka gitu. Jadi ketika dia membalikkan badan malah lebih gampang ya untuk kena rear naked choke ya? Sebenarnya itu 11-12. Karena kalau dia nggak balikin badan akan terus dipukulin. Sakit juga. Sakit depan ya. Muter badan. Muter badan malah kena ya. Kena cekekan. Malah kena cekekan. Oke, sudah ada 3 nama nih ya yang memastikan diri berlaga di semifinal kelas bantam. Yang pertama adalah The Black Komodo, Abro Fernandez. Lalu rekan satu timnya juga Sena Kurnia. Ya. Dan juga yang baru saja kita saksikan adalah Rama Supandi ya, yang berhasil mengalahkan Edo Ardo Huta Galung. Bung Fransino, bagaimana nih Bung Fransino? Kita lihat di sini Sena akan bertemu dengan Rama, sedangkan Abro akan bertemu pemenang antara Teddy melawan Ridwan. Dari sini kita bisa prediksi pertarungan Sena melawan Rama. Dua-duanya sama-sama bisa bertarung di posisi ground. Namun kalau kita lihat dari pertarungan sebelumnya, Rama nampak lebih unggul di posisi striking dan takedown. Jadi kita lihat ground fight-nya seperti apa antara mereka.
Oke. Baiklah, bagaimana persaingan para fighter tersebut dalam memperebutkan tiket semifinal? Nah, jangan sampai Anda melewatkan pertarungan selanjutnya pekan depan ya. Terima kasih Bung Tansino dan juga Bung Max Martino. Thank you so much. Dan pecinta Sport One, jangan sampai Anda melewatkan perebutan sabuk juara tinju kelas menengah IBF antara Gennady Golovkin versus Dominic Wade. Hari Minggu besok pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Saya Fidian pamit, saksikan terus One Pride Mixed Martial Arts, kebanggaan Indonesia. Salam Sport One.